lagi di Papan Tulis. Dan ini adalah podcast Papan Tulis edisi spesial Lebaran. Sebentar lagi Lebaran. Kebetulan saya bukan beragama Muslim, saya bukan Muslim, tapi ini adalah tahun ke-8 saya ikut puasa Ramadan. Dan biasanya kalau malam takbiran, saya tuh nongkrong di langgar sama teman-teman. Selain main petasan tuh kita mukul beduk bareng dan takbiran bareng. Mau coba gimana pare takbiran? Tapi pun Ya pun. balik lagi di Papan Tulis. podcast aja buka-bukaan antara guru dan murid. Yes. Yang bisa kalian tonton di YouTube dan Spotify dan Sekolah Dharma Bangsa Official. Iya, dan sekarang kita ada di ruang band. Wow. Ini beneran di ruang band nih. Wow. Kelihatan kan ada ini mikrofon baru loh, guys, ya. Cek. Cek. Ada headphone juga, dan ini adalah salah satu fasilitas Sekolah Dharma Bangsa yang bisa kamu nikmatin kalau kamu pengen belajar podcast di sekolah. Ya. Keren banget ya. Betul. Oke, nah sekarang nih di ruang band ini ada saya Raymond Levi. Ada saya Alia Elistantia. Ada Salsa Aulia. Saya Muhammad Rifani Badilah. Ya, dan sekarang kita juga pengen ngajak teman-teman di rumah nih, kalau punya saran, punya komentar, silakan tulis di kolom komentarnya di sini ya, di YouTube channel Sekolah Dharma Bangsa Official. Dan nggak kerasa ya, Lebaran sebentar lagi. Kali ini di rumah lagi. Sedih banget gak sih ya? Iya. Sedih banget gak sih, Iya, Calsa? sedih banget. Tahun lalu sholat Id juga di rumah ya berarti ya? Enggak, Iya, di tahun masjid. lalu di rumah. Tahun lalu kamu masih di masjid. Masih di masjid, Tapi masih kayak boleh. tahun ini kan dihimbau untuk sholat Id di rumah ya. Iya. Kalau aku sih dari tahun lalu ya, Sir. Jadi tahun lalu itu mulai dari puasa pertama, karena kan udah WFH ya. Udah WFH dari puasa pertama sampai ke 30 itu sholat berempat di rumah sama keluarga sampai Lebaran pun kayak gitu. Oh, Jadi iya. benar-benar nggak keluar rumah. Beda banget ya. Cuman tahun ini udah mulai bisa ke sekolah kayak Iya, sekarang. Kita dengan prokes betul, yang betul, benar betul. masih bikin podcast, dan ini adalah podcast Papan Tulis edisi spesial Lebaran. Sebentar lagi Lebaran. Terus yang gimana puasanya selama sebulan ini? Alhamdulillah baik-baik kok. Lancar? Lancar. Cabut Full? nggak? Full alhamdulillah. Cabut nggak? Tidak Aku dong. tentu saja tidak. Aku baru batal satu hari. Oke. Karena sakit kemarin. Oke. Ya kalau saya kebetulan saya bukan beragama Muslim, saya bukan Muslim, tapi ini adalah tahun ke-8 saya ikut puasa Ramadan. Oh. Kalau Wah. teman-teman nyimak Instagramnya Mr. E pasti tahu. Iya, karena saya dapetin itu justru ngerasain gimana nikmatnya puasa. Itu enak banget ternyata, ya kan? Cerita dong misalnya Calsa sama Irfan. Apa yang kalian rasain sih ketika berpuasa? Nikmatnya apa rasanya? Kalau aku pastinya lapar. Udah lapar. Boleh deketan lagi? Nah, biar kedengeran suaranya. Kalau yang Wasinta kan lapar ya. Hmm. Udah pas lapar itu ternyata pas baca-baca internet ternyata puasa itu bagus banget buat kesehatan kan. Hmm. Jadi lumayan kan. Hmm. Udah sehat, tambah lagi ibadah apa namanya pahalanya juga nambah. Nambah. Plus Apalagi kalau diet nggak tuh? Aku turun 4 kilo loh, Miss. 4 kilo, oke. Irfan, apa yang kamu rasakan nikmatnya berpuasa? Kalau untuk sekarang, jadi kita bisa lebih bersyukur aja. Hmm. Karena orang yang kurang mampu dari kita juga kan merasakan puasa setiap hari. Kita juga bisa ngerasain. Jadi kamu ngerasain ikut berempati buat orang-orang yang mungkin nggak setiap hari bisa makan 3 kali sehari. Iya. Kayak kita gitu ya. Oke. Tapi saat-saat nunggu beduk tuh kan saat-saat yang luar biasa nggak sih kalau buat kalian? Saat-saat Iya. kritis sih, Sir. Saat-saat kritis mah jam 4 biasanya. Karena Iya sih. biasanya jam 4 itu kan snacking time ya. Kayak pulang sekolah capek, minum yang seger-seger sambil nunggu waktu maghrib, buat mandi segala macem. Kalau puasa kan kayak
selesai sekolah, selesai kelas, bingung ya mau ngapain, terus makin kerasa laparnya kalau kita nggak ngapa-ngapain Yes, gitu. exactly. Jadi bener-bener jam kritis, jam-jam segitu. Nah, dan saat-saat berbuka itu, saat-saat maghrib itu adalah saat-saat gimana kita ngerasain bahwa segelas air putih itu adalah sangat menyegarkan gitu kan, yang bisa Irfan awesome. Irfan mukanya udah yang wah. Gitu. Ya nggak sih, itu nikmat banget loh kalau menurut saya. Dan kebetulan karena memang di rumah kan cuma saya yang puasa sama mbak-mbak sama teman-teman di belakang gitu ya. Nah, dari pandemi tahun lalu kita tuh nggak pernah makan di meja makan sebenarnya, karena biasanya anak saya makan sendiri, saya makan sendiri. Nah, tapi di puasa kemarin karena kita saya harus berbuka di rumah, itu kita punya waktu buat makan sama-sama di meja makan. Dan itu nikmatnya luar biasa gitu kan. Oke. Nah, kalau dari teman-teman gimana nih? Kalau dari Mr. Ray kan jadi malah banyak waktu ngumpul. Iya, untuk berkumpul. Termasuk saya sih, saya juga kayak karena udah kerja, jadi pasti waktunya habis untuk diri sendiri ya saya. Jadi kayak tinggal sendiri, pasti lebih sering makan-makan sama teman-teman gitu. Nah, karena pandemi itu ya sama sih. Jadi kayak nikmatnya lebih kerasa, walaupun kalau di rumah kan makanannya makanan rumah, enggak yang kita jajan atau ke mall segala macem gitu. Nah, kalau teman-teman gimana? Kalau aku apa ya? Kamu ikut bantuin bikin bukaan nggak sih di rumah mama? Ikut. Soalnya satu keluarga itu kan kerja semua. Kakak aku udah punya rumah sendiri, jadi aku di rumah tuh cuman sama mama kalau udah pulang dari kerja. Jadi jam 4 itu aku udah mulai masak sama mama. Oh. Wow. Itu lagi lapar-lapar ya kan. Masakan yang Calsa paling jago selain mie instan. Biasanya itu kalau mama itu suka bagian buat sayur, sedangkan aku tuh suka bagian goreng. Jadi aku yang goreng ayam, aku yang goreng tempe, tahu, segala macam aku. Yang ngabisin dia. Kamu kalau buka gimana ceritanya? Kalau udah mau waktu buka, biasanya ibu itu beli karena males masak. Soalnya kan kalau kita masak rasanya nggak tahu kita cicipkan nih rasanya gimana. Jadi apalagi sekarang bisa pakai ojek online segala macam, itu pilihan makin banyak ya. Iya, mending beli aja. Tapi kalau aku kan kadang jam 10 tuh pengen nyemil. Jadi palingan buat sendiri. Wah, ya, buat apa tuh? Cimol. Oke. Resep cilmol ala Irfan. Lihat di Google aja. Ini anak baru pintar keles nih. Pelit banget, say. Kalian juga pintar masak kan? Alia pintar masak? Masak air. Apa yang bisa diandalkan dari anak kosannya nggak, Pan? Oh, karena kamu juga jauh sebenarnya ya, Pan, ya, dari sekolah ya. Dan tahun ini adalah tahun pertama kamu di Sekolah Dharma Bangsa langsung daring. Belajar di rumah. Oke. Nah, teman-teman, yang pasti nih Lebaran ini masih berbeda. Kita masih ngerasain harus jauh dari orang-orang yang disayang. Mungkin disarankan untuk tidak mudik, bahkan untuk sholat id aja nggak bisa gitu kan. Tapi kita mau flashback nih masa-masa kecil kalian gitu kan. Apa yang kalian ingat, paling kalian nungguin kalau mau Lebaran selain baju baru? Alhamdulillah pakai di hari raya gitu. Masih nggak sih pakai baju baru, Van? Cel? Masih. Masih. Kalau aku sekarang Wajib. udah enggak. Yakin? Iya, soalnya baju. Soalnya pakai handphone baru. Apa juga mau? Tapi bener, handphone baru loh. Gila, I can read your mind. Oke. Jadi Chelsea dulu deh. THR. Oke, jadi mama papa akan ngasih ke kamu sejumlah uang, and you have to spend it by yourself gitu. Jadi kamu yang akan membelanjakan sendiri apa yang udah dikasih. Oke. Biasanya buat apa? Misalnya mau tahu aja. Kayaknya berbagi nih, maksudnya apa yang kamu lakukan dengan THR yang dapat dari mama papa biasanya? Karena itu langka kan, setahun sekali doang gitu. Biasanya buat jajan. Buat jajan. Buat jajan ya itu pasti. Apa sebagian ditabung gitu? Tabung buat jajan. Ada beramal juga? Amal setiap
pengen akhir-akhir lebaran mama mau ngasih ke masjid terus. Oke. Berarti emang harus disisihkan buat yang lain ya. Iya. Tapi kalau baju baru nggak termasuk THR, beda lagi. Oh, itu beda lagi. Wah, double dong kok Enak banget ya. kalau aku enggak loh, dulu kayak SD masih sih kayak Masih lebih baru. sorry. Kalau SD kan pasti masih dapat dari oma opa, om tante. Double ya. Gitu. Jadi baju lebaran adalah dari ayah ibu, tapi ayah ibu nggak memberikan THR. Jadi THR-nya dalam bentuk baju lebaran tuh. Nah, SMP karena udah bisa milih, dikasih THR-nya ya uang. Ini uang kamu habiskan untuk keperluan lebaran kamu. Gitu. SMA udah nggak pernah beli karena aku mikir baju baru sudah tidak penting lagi karena lebih enak jajan. Irfan, tadi katanya udah buat Irfan baju baru udah nggak terlalu penting, yang penting handphone baru. Satu handphone bisa dapat 10 baju kayaknya. Iya lagi. Gimana Irfan? Ada reward yang mama papa kasih gak ketika kamu bisa menyelesaikan 1 bulan berpuasa? Kalau sekarang udah nggak lagi ya, karena udah gede. Tapi kalau pas pertama kali puasa dikasih duit. Jadi masih ada reward seperti itu. Iya. Dari segi psikologis sebenarnya wajar nggak sih Alia ketika kita mungkin belajar puasa dulu kan, dikasih ini, kemudian sebagainya, itu semua masuk akal kan ya? Sebenarnya untuk menciptakan motivasi itu kan macam-macam ya, Sir, ya. Bisa dikasih hadiah, bisa dikasih karena reinforcement atau penghargaan itu nggak harus lewat benda atau nominal, bisa lewat pujian dan sebagainya. Dan kembali lagi cara orang tua mau memberikan penghargaan ke anaknya bisa lewat apa aja sih. Beda-beda. Gitu. Karena aku sendiri pun ngerasain terlepas dari puasa ya, kayak misalnya aku bisa lulus ujian atau aku bisa mencapai apa yang belum aku bisa sebelumnya, itu pasti dapat reward dari orang tua. Dan itu wah, keren ya, kayak rasanya wow gitu. Langsung jadi yang paling dinanti-nantikan puasanya. Iya, betul. Iya, karena dapat handphone baru. Tahun depan PS baru. Wow. Tahun depannya lagi motor baru. Kayak jadi tujuan utama puasa. Tapi balik lagi nih, kan 30 hari berpuasa gitu ya. Nahan gimana caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setahu saya itu kan. Ada yang kalian lakukan nggak sih setelah sahur mungkin jadi lebih, misalnya sholatnya lebih lancar atau membaca Al-Quran atau melakukan sesuatu, biasanya apa? Sholatnya lebih lancar. Tadinya bolong-bolong. Yang pasti subuhnya nggak kesiangan nggak sih? Subuhnya nggak pernah kesiangan kan selama puasa, karena habis sahur. Iya, habis sahur itu kan ada imsak menuju azan subuh. Jadi kalau aku sih tidurnya pindah. Jadi kayak habis sahur selesai, bersih-bersih, wudu, sholat, tidur gitu. Jadi nggak pernah kesiangan, Sir. Kalau dulu kan kita tidur terus kayak kadang azan subuhnya nggak kedengeran, alarmnya ke-skip, kadang kayak sholatnya lewat gitu sih. Ya salah satu faedah puasa, jadi ibadahnya lebih bagus sih sebenarnya. Jadi puasa itu membuat kita untuk sholat juga lebih on time. Iya. Pernah skip sahur? Pernah saya. Tapi tetap puasa? Iya. Kuat? Tapi sore-sorenya kayak orang udah mau mati. Walking Dead bernama Irfan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kayak lemes gitu. Udah nggak ada tujuan hidup. Kalau ditiup langsung tumbang. Ya, dan Lebaran adalah momen yang dinantikan. Saya ingat banget ya, karena dulu kan saya tinggalnya masih di kampung-kampung gitu. Meskipun saya nggak Lebaran, tapi malam takbiran itu adalah malam yang paling dinanti-nanti. Main petasan, masih main petasan nggak sih? Nggak boleh sama mama. Ya emang nggak boleh sebenarnya. Aku masih lagi. Petasan banting, petasan rendeng, jangwe, ya. Kupu-kupu tuh yang paling serem. Saya pernah di Uber sampai bajunya bolong. Yang benar kan itu karena bahaya sih emang. Bahaya banget makanya. Iya, tapi itu juga yang jadi momen yang kita ingat gitu sampai sekarang. Masih main petasan, Irfan? Masih, tapi sembunyi-sembunyi. Gimana caranya bunyi? Soalnya waktu itu ayah pernah beli petasan, itu nyampe banyak banget. Terus dihidupin bareng-bareng, akunya kena petasan, jadi kayak agak trauma bajunya ya. kebakar, jadi nggak pernah beli bareng. Yes. Nah, malam takbiran itu jadi momen yang paling menyenangkan nggak sih? Biasanya apa yang terjadi di rumah kalian kalau malam takbiran? Kalau aku pada ngumpul semua sih, dari kakak ipar segala macam ngumpul semua di rumah. Di rumah, Ya, wah. lebih ngobrol-ngobrol juga gitu. Sempat keliling ke pawai?
Enggak. Kalau Nggak di pernah. kampung udah enggak lagi. Main beduk? Enggak. Beduknya udah rusak. Aku masih ngerasain sih, terutama tahun lalu. Jadi sebenarnya kan aku dari luar kota nih, jadi di sini tinggal sendiri gitu. Harusnya tahun lalu tuh jadwal aku mudik, kan karena pandemi kan nggak bisa mudik. Jadi Yes. akhirnya aku ke rumah keluarga yang ada di kampung. Nah itu masih yang meskipun pandemi itu jadi dari rumah masing-masing, Sar. Seru banget. Jadi kayak ada yang nyalain kembang api. Kan kalau di kampung itu rumahnya masih ada halaman, tapi masih bisa lihat-lihatan gitu. Jadi kayak apa ya, social distancing untuk main petasan. Itu kayak masih yang berkesan sih. Kalau sebelumnya kan masih yang main beduk pakai mobil yang bak terbuka, terus kayak masih Terus keliling-keliling, keliling kampung. takbiran, terus yang biasanya orang-orang yang nggak pernah keluar rumah jadi keluar rumah, jajan, ngumpul segala macam. Terus kalau di masjid tuh biasanya ada tradisi makan-makan bareng sebelum hari raya gitu-gitu. Dan tahun kemarin tuh tetap berkesan karena kayak sesuatu yang baru sih. Yes. Main petasan social distancing gitu di rumah masing-masing. Tapi tetap bisa ngelihat waktu kembang apinya nyala ke atas, kayak sama-sama nyimak dari rumah masing-masing gitu. Betul banget. Nah, kalau saya kebetulan waktu saya masih kecil itu kan kita emang tinggal di daerah yang mayoritas muslim. Nah, jadi kalau gantian tuh Alia, kalau misalnya lebaran, saya akan berkunjung ke rumah-rumah sama orang tua. Nah, biasanya sehari sebelum lebaran itu kita udah sering bertukar antaran. Oh iya. Jadi meskipun kita nggak lebaran, di rumah tuh ada ketupat dengan lengkap dengan sayur opor dan sebagainya. Nah, balikannya ketika Natal, kita yang nganterin ke rumah-rumah itu. Itu seru banget. Dan biasanya kalau malam takbiran, saya tuh nongkrong di langgar sama teman-teman. Selain main petasan tuh kita mukul beduk bareng dan takbiran bareng. Mau coba gimana pare takbiran? Ntar. Endingnya penasaran kan? Nah, kamu juga boleh cerita apa yang kamu lakukan selama Idul Fitri di rumah masing-masing. Tulis di kolom komentar. Semoga jadi inspirasi buat yang lain. Tetap di Papan Tulis. Kita masih ada di Papan Tulis. Masih ada saya Rahman Levi. Ada saya Alia Elistantia. Saya Saudara Madani. Dan saya Muhammad Irfani Badila. Dan kita masih ngomongin soal hari kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang sebenarnya ya. Pakai kol-kolah. Gimana Pan? Kalau Maaf saya malu. Iya, setelah 30 hari, setelah sebulan berpuasa dan menahan lapar, haus, menahan semua sifat buruk kita, dan akhirnya kita sampai di Hari Raya Idul Fitri yang pasti kan. Yep. Nah, apa nih yang teman-teman biasa lakukan di hari itu? Dari pagi kalian bangun jam berapa? Sholat subuh dulu kah atau seperti apa? Irfan. tidur. Kalau aku biasanya sholat subuh, terus tidur. Terus jam 7, Karena udah nggak puasa ya? iya, terus jam 7 bangun, langsung siap-siap sholat. Sholat Id. Iya, sholat Id. Dulu biasanya kamu di masjid apa di rumah? Ingat gak? Ingat gak? Lupa, tapi masjidnya kayak cuman 10 langkah dari rumah gitu lah. Wow, masjid Pokoknya pribadi. itu memang dekat. Seperti Sultan Andara ya, punya masjid sendiri. Nggak jauh-jauh lah, deket banget soalnya. Oke. Siapa? Kalau aku biasanya itu mama udah ngidupin alarm jam 4. Jadi jam 4 itu harus udah mandi. Oke. Wow. Jadi sebelum sesudah mandi itu ganti baju, pakai mukena segala macam, baru ke masjid. Soalnya kalau udah ke masjid itu biasanya ramai banget kan, penuh sampai keluar. Jadi ya sengaja dipasangin alarm jam 4. Oh, biar dapetnya di ngejuk depan. tempat. Iya. Bener. Oke. Nggak bisa yang VIP ya. semua sama di hadapan Allah ya. Iya, Masuk dari bener. tempat bersolat Id zaman dulu. Kalau aku nggak rebutan karena sholatnya di lapangan sih. Di lapangan. Jadi atau kalau misalnya yang ini pengalaman di lapangan waktu tinggal di Lampung sih saya. Jadi kayak waktu pulang ke rumah keluarga yang di Lampung itu sholatnya di lapangan. Jadi nggak ada yang cup-cupan VIP. Tapi kalau lagi di kampung aku di Bangka itu untuk perempuannya ada di aula, cowok-cowoknya di masjid gede. Jadi kalau di Bangka itu kan ada tradisi makan-makan satu desa. Nah biasanya aula itu adalah tempat untuk makan-makan bersebelahan dengan masjid. Nah ketika hari raya si aula itu dimanfaatkan untuk tempat sholat perempuan. Jadi nggak ada rebut-rebutan, semuanya bisa cukup di masjid itu. Oke. Nah, itu habis gitu sholat Id terus apa lagi, Celsa?
Kalau habis sholat Id itu biasanya kan pulang. Pulang itu biasanya aku langsung buka. Sholat Idnya pakai baju baru, mau kena baru nggak? Enggak. Biasanya ini tapi apa ya kayak hidden secret sih Sir. Kami tuh biasanya kalau sholat hari raya tuh dalamnya baju compang-camping ya Sir. Tidur. Iya. Oh gitu. Yang penting mukenanya bagus. Oh, benar. oke. Yang penting nyaman karena di lapangan juga ya. Karena kan sholat Id itu kan ada kayak khutbah, ada kita pasti nanti interaksi sama tetangga-tetangga. Kita minta maaf sama tetangga-tetangga di masjid. Jadi kalau misalnya pakai baju baru Nggak enak. bau saya. Nanti pas dibuka telekungnya ada bau. Nggak enak lagi. Jadi Oh gitu. itu tips and triknya kalau hari raya better baju lebarannya dipakai pas mau Sungkem di rumah. Iya, sungkem di rumah. Sama Buat open foto-foto. house. Nah, Foto-foto. iya. Kalau di masjid kayaknya masih pakai baju. Oh gitu. Jadi habis dari sholat Id di masjid, zaman dulu ya sebelum pandemi ya nih, pulang rumah apa yang dilakukan? Pulang ke rumah, Mm-mm. minta maaf sama ayah, mama, semuanya segala macem. Baru nanti ada orang nih rame-rame minta THR. Oh, Datang datang semua. open house. Iya. Open Itu house. oke, minta maafnya itu pakai sungkeman kah atau bagaimana? Enggak, paling ayah datang, ayah aku minta maaf ya, gini. Ya, salim. Udah habis itu makan. Udah Oh. kayak tidak ada terjadi apapun. Jadi makan ketupatnya tuh di pagi hari Iya. pada saat habis sholat Id itu. Soalnya habis makan itu kita buru-buru pulang kampung langsung ke Lampung Timur. Oh biasanya gitu kalau. Oke. Oh, mudiknya di setelah sholat ya? Iya. Oh. Nggak pernah yang sebelum sholat itu nggak pernah. Oh, gitu. Kalau Irfan? Aku sama, habis sholat Hmm. langsung pulang, makan dulu, nanti maaf-maafannya, makan dulu pokoknya. Yang penting perut kenyang ya. Perut kenyang. Kalau udah Nanti- kalau perut kenyang udah lebih ikhlas maafinya. Nanti bakal satu keluarga bakal dipanggilin ke ruang tamu, Heeh. terus baru mulai maaf-maafan. Biasanya dari yang paling tua ke yang paling kecil. Oh iya, jadi kayak mirip sih sama. Iya. Jadi Gitu. oma tuh pasti udah ada kursinya sendiri. Nanti dimulai dari ayah, ibu, gantian anak-anaknya dari yang paling tua. Jadi sampai dari ke yang anak-anak malah semuanya tuh ya sampai Jadi ke kayak oma, ayah dan sebagainya. Jadi kayak urutan gitu, Sir. Misalnya nih oma duduk duluan nih oma. Nanti ayah minta maaf kan. Ayah duduk sebelah oma. Jadi pas sungkem itu kayak anak-anaknya tinggal baris aja kayak bebek gitu. Baris. Udah minta maaf. Sungkeman. Biasanya kan nangis-nangis gitu ya. Iya. Iu. Kangen Itu ya. nyebutin gak sih kesalahan kamu selama setahun apa aja? Aku orangnya gengsian. Aku iya lagi. Jadi kok cuma bisa? Jadi cuma kayak banget. minta maaf ya Bun. Nanti dia itu udah. Buat lagi habis itu. Kok jujur banget. Pernah gak sih kamu yang bener-bener nyesel gitu minta maaf sama ayah sama ibu? Pernah, tapi bukan Pernah lebaran. Oh bukan lebaran? Iya. Ya karena memang kalau minta maaf sih gak usah nunggu lebaran ya? Iya. Kapanpun nggak bisa. Pernah? Tapi- Boleh tahu apa gak? Jadi waktu itu tuh kelas 6 SD Seru nih ya. kayaknya. Seru nih. Kelas 6 SD. Hmm. Kedatangan kayak orang yang motivator gitu. Hmm. Terus dia ngasih tunjuk satu video yang perjuangan orang tuanya gitu loh hidupin Oh anaknya. iya. Itu Jangan nangis, Charles. film belum dimulai baru kayak introduction aja saya udah sedih. Terus Iya. udah nangis kan di situ ngeliat teman-teman yang lain ini ngapa pada nggak nangis gitu kan. Hmm. Terus tiba-tiba motivatornya tuh kayak biasa nggak sih? Bayangkan ada bendera kuning di depan rumah kalian. Iya. Di situ Relate. di situ udah nangis banget Kamu kan. udah nangis duluan. Jadi Sekarang oh enggak, aku gak nangis. jadi minta maaf. Kalian harus minta maaf kepada orang tua kalian apapun salah kalian. Jadi abis pulang sekolah langsung lari ke rumah, tiba-tiba nangis. Orang tua panik. Loh ini kenapa? Ini kenapa? Terus aku langsung bilang, minta maaf. Tapi nggak nyebutin kesalahannya apa, minta maaf aja. Minta maaf karena selama ini orang Iya. tua udah ngasih yang terbaik buat kalian gitu ya. Yang nggak ada duit diada-adain buat beli handphone baru gitu kan. Enggak. Tapi itu momen-momen yang nggak bisa dilupain sih. Iya, Dan momen-momen yang oke mungkin setahun sekali ya Lia ya. Yep. Harusnya memang bisa punya rasa yang beda untuk bisa memahami bahwa kita bersyukur punya orang tua gitu kan. Kita bersyukur untuk apa yang mereka lakukan ke kita. Semua orang pasti punya salah ya kan. Kalau udah hanya bikin salah lagi ya itu kan ada lebaran lagi insya Allah. Insya Allah. Tapi bener sih, apa ya, Sir? Lebaran itu kalau aku jadi, karena aku bukan tipe orang yang ngobrol setiap saat. Dari sekolah tuh udah
LDR sama orang tua. Jadi Lebaran adalah momen dimana aku bisa menyampaikan unek-unek kayak harapan, permintaan maaf. Selama setahun aku udah pernah bohong apa aja. Jadi kayak kalau mereka kan tim gengsi, aku tim yang Lebaran adalah momen buat jujur sih. Jadi kayak misalnya, jadi sebenarnya aku selama setahun kebelakang diam-diam nabung, aku beli handphone baru. Terus atau selama setahun kebelakang aku kuliahnya bolos 5 kali. Gitu, jadi sarana pengakuan dosa ya. Iya, selain pengakuan dosa nanti ada harapan. Kalau pengen rajin kuliah bisa kali ditambah uang jajan gitu ya. Pesan terselubung gitu ya. Tapi apa ya, akhirnya jadi kebiasaan gitu. Sampai dewasa pun karena tetap jauh dari orang tua tinggalnya, jadi ya itu adalah momen banget gitu dan selalu merindukan. Makanya kayak pandemi kemarin tuh agak sedikit, kok kemarin pandeminya kan sekarang masih ya. Lebaran tahun lalu ketika pertama kali lebaran nggak bareng tuh kayak sedih, cuman balik lagi ya sudahlah, sekarang media sosial udah keren banget ya. Jadi kita bisa through video call pun saya tetap mengakui dosa-dosa saya. Tapi sesungguhnya ya nih anak-anak ya, meskipun kalian nggak ngaku, orang tua tahu kok kalian ngapain aja. Benar gak sih Alia? Iya benar. Nah, minta maaf tadi kan udah dilakuin sama orang tua, orang terdekat. Minta maaf ke yang lain nggak sih? Ke teman, apa kemana gitu? Mantan pacar. Penting banget mantan. Aku jomblo. Kamu jualan sih, kamu iklan hari ini. Jadi guys, ini Irfan, dia jomblo. Iya, kelas 10. Kelas 10. Aku juga. Ada nggak tahun ini deh, kalau Mr. mau tanya sama kalian, ada nggak orang tanpa harus menyebut nama yang pengen banget kamu ketemuin dan minta maaf? Ada. Nggak ada pasti. Kelak amat ya. Mukanya karena jarang berubah. ketemu. Emang nggak ada. Karena jarang ketemu ya. Sama teman-teman biasa aja. Temen aku cuma satu doang. Oh gitu. Sekelas itu yang memang deket-deket tuh cuma satu orang doang. Oh, yang lain biasa aja karena memang belum pernah ketemu ya. Kalau Irfan siapa yang mau ditemuin? Ada satu teman kelas 9. Dia itu satu orang. Entah kenapa selalu saya julitin terus. Gila dong. Apa yang dia lakukan? Yakin cuma satu orang yang dijulitin? Hampir semua kelas sih. Julit. Tapi yang emang apa yang semua dilakukan itu di mata saya salah. Dia apa salah ya? Emang kayaknya udah benci sama dia, Pak. Dia pokoknya salah aja deh pokoknya deh. Tapi Miss Alia, sorry. Kalau kita begitu justru bukannya karena kita punya perhatian lebih sih sama orang Iya itu? betul. Karena ini menarik nih. Sebenarnya ketika kita nggak suka sama orang, kita meluangkan sepersekian waktu yang kita punya buat mikirin dia. Ya nggak sih? Iya, Positif ada negatif side ya. Jadi kalau positif side-nya mungkin kita jatuh cinta atau kagum ke orang tersebut. Jati bawahnya julid. Tiap negatif side-nya kita ya nggak suka gitu. Suka nggak suka dua-duanya sama-sama mikirin. Ya nggak sih? Kayak sebenarnya benar kata Mr. Ray. Ketika kita nggak suka sekalipun sama orang, artinya kita sebenarnya perhatian sama orang itu. Ya, karena kan? biasanya julid kan harus nyari topik ya Bu ya Pak ya. Jadi nyari topik itu kan harus mikir, Sir. Bener, kesalahan capek juga. apa lagi yang dia buat. Oke. Gitu. Yes. Nah teman-teman, kalau kalian juga punya seseorang atau siapapun itu yang ingin kalian jumpai di hari Lebaran, Pengen minta maaf. boleh juga kirim di komentar ya. Asik, boleh mention. Kalau perlu sih di tag orangnya ya, Sir ya, gitu. Ya seru. Habis tag-tagan berantem lagi. Loh, kok ketawanya kenceng, pengalaman ya, Pan? Pengalaman pribadi ya. Tapi itu namanya hidup sih, ya kan? Kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Kalau ngapain sih minta maaf tuh juga bikin salah lagi? No. Setidak-tidaknya kita tahu apa yang kita lakukan salah dan kedepannya ya berusaha untuk tidak ngelakuin yang sama. Betul. Ya nggak sih, Lia? Betul banget gitu. Karena apa ya? Seenggaknya dengan meminta maaf tuh kita jadi gentle sih. Yes. Ya, gitu. Yeah. Kembali lagi ke orang yang mau memaafkan atau enggak ya. Karena kan perasaan nggak bisa dipaksa. Tapi iya, ketika minta maaf artinya kita sudah memberanikan diri mengakui kesalahan, itu lebih dari cukup. Terlepas mau dimaafkan atau enggak, ya sudah, seenggaknya kita udah punya effort buat minta maaf. Iya, cuman kadang-kadang kan ada yang bilang forgive not forget nih, Alia. Nah, pernah nih pasti. Orang kan juga punya salah nih sama Irfan sama Chelsea. Pernah nggak sih orang minta maaf sama kamu bilang, oke saya maafkan, tapi tidak akan saya lupakan
kesalahan kamu gitu. Terbekas. Bekas. Gara-gara apa, Charles? Nyolong HP aku. Serius? You know? HP ini. Oh gitu. Dia ngaku. Enggak sih. Tapi pas kelas 1 SMP itu dulu, Hmm. aku kan baru megang HP itu kan kelas 1 SMP dan dia namanya teledor lah, baru megang HP taruh di sini, nanti nggak tahu kemana. Terus nanti temanku nanya, "Cal, HP kamu ketinggalan." Oh ya udah, udah kayak gitu tiap hari. Ternyata aku lupa lagi, aku taruh di meja. Taunya pas aku balik lagi, seingat aku taruh di kantong kan, emang teledor banget anaknya. Ternyata pas aku lihat kok handphone aku di mana? Taunya diambil teman aku. Dan karena HP aku hilang itu aku nangis kan. Aku nangis, HP aku di mana? Aku nangis samping teman aku yang ngambil ini. Aku kira ya udahlah di teman aku nangis aja. HP aku di mana ya? Ya udah, Cal, sabar aja. Itu yang nyuri? Iya. Bukan karena nge-prank atau apa gitu. Bukan, emang nyuri. Terus Bagus banget actingnya ya. itu kayak drama queen banget gak sih, kayak HP aku di mana? Aku juga nggak tahu, Cal, gini. Ternyata dia pas HP aku ketinggalan itu, tanpa aku tahu, dia ngambil HP aku terus titipin ke HP orang, ke kelas sebelah. HP aku dimatiin. HP aku dimatiin. Terus ternyata pas aku udah nangis, ternyata ketahuan sama guru, ketahuan sama OSIS, digeledah semua itu. Ternyata katanya itu dia punya masalah sama aku, terus kayak nggak seneng gitu loh, Miss. Oke. Ya udah, ambil aja udah. Tapi ya nggak, udah oke aja sekarang. Tapi tetap terkenang. Dan dia nggak pernah minta maaf sama sekali. Ya, malu kali ya, takut. Oke, kalau Irfan gimana, Pan? Banyak. Ada aba-abanya. Tapi kayak lebih ya udah nggak sih, bercanda aja, jangan dimasukin ke hati juga. Karena soalnya kalau dulu pas SMP itu semua hal buruk itu saya masukin ke hati, jadi kayak ngebebanin pikiran banget. Anaknya baperan ya? Iya. Sekarang udah enggak? Masih. Jadi Iya. kadang kalau tiap malam itu kadang tuh pernah nangis gitu kan. Kadang juga pernah tuh ngilang dari grup itu biar dicariin. Ternyata nggak ada yang nyariin. Wow. Nggak ada yang nyariin sedikit pun. Terlalu berharap. Terus kayak ya udahlah, biarin aja. Mau apa-apa juga biarin aja. Begitu. Oke. Tapi pasti ya kalau kita berpikir untuk lebih bijak setiap kondisi atau setiap apapun yang terjadi pada diri kita, itu akan banyak hikmah yang didapetin. Betul, Kalau menurut saya ya kan. Kalau menurut tadi handphone kamu dicuri, pasti setelah itu kamu akan jadi lebih hati-hati untuk jagain handphone. Saking Sampai sekarang kan masih ada jadinya. Iya. Dulu kalau nggak ada yang nyuri, mungkin udah nggak tahu mungkin masih kemana. naruh di meja terus tuh. Iya. Jadi percaya nggak percaya ya, kadang-kadang kita tuh mesti terima kasih sama orang yang udah nyakitin kita, benar nggak Lia? Betul banget. Ya kan? Iya, Karena benar-benar. ngasih pelajaran juga buat Nah. kita. Itu dia. Oke. Oke. Nah, teman-teman, yang pasti di momen Lebaran ini sekali lagi adalah saat yang tepat untuk minta maaf, ya nggak Lia? Ya, benar. Ya, jadi siapapun itu yang kita ngerasa kita punya salah, afdol nggak sih minta maaf pakai chat? Kalau General fine ya, kalau cuma di grup doang nggak apa-apa ya. Tapi secara personal kalau kita mau telepon itu akan lebih nice sih kalau menurut saya. benar. Ya. Kalau saya selain minta maaf tuh kayak ucapan-ucapan tertentu kayak berduka cita atau misalnya ya momen-momen tertentu seseorang yang memang kita punya hubungan personal sama orang tersebut ya. Better sih personal chat kalau enggak telepon, video call. Secara pakai WhatsApp call juga murah ya. Emotional support itu kan nggak harus pakai tindakan yang wah gitu. Kadang kayak cuman kalimat semangat ya, itu jadi means a lot buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan momen ini saya gunakan kesempatan untuk minta maaf ke tim kreatif saya. Hai. Boleh tepuk tangan. Yang sudah kami bully berhari-hari. Tapi percayalah, ada hikmah di baliknya. Boleh in frame loh. Come guys, come. Semoga jadi momen yang spesial ya. Oke, yeay. Coba jangan ngalingin temennya. Sini loh. Sini kosong. Gak ada yang mau deket aku. Sini.
Ada yang bisa main drum? Tadi kan Pare tadi bilang Pare bisa main beduk zaman dulu ya. Sini, Kak. Kita mau ngetes nih. Sini, Kak. Segitu aja. Buat nemenin takbiran. Balik lagi, yang jelas sekecil apapun kesalahan kita, nggak ada orang yang sempurna, benar? Benar. Mudah-mudahan setelah takbiran kali ini sungguh menjadi kemenangan yang hakiki, dan setelah Lebaran kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setuju? Amin. Ini kenapa kameramennya Pengen banget in frame loh, Sar. banget in frame. Baik, terima kasih buat yang sudah support kita terus untuk nonton podcastnya Papan Tulis. Dari pojok, dari hati yang paling dalam ada Christian. Oke, ada Christian Nathanael, kameramen andalan Sekolah Dharma Bangsa. Ada aku, Alia Elistantia, konselor SMA Dharma Bangsa. Ada saya Ilham Bawazir, rapper. Di belakangnya ada Raka dari kelas 10. Ada saya Rewan Levi. Ada Charles Aulia. Ada saya Iwan. Aku Dinda. Saya Muhammad Rifani Badila. saya Anjas. Dan terakhir Nggak usah. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon